Alasan Arteta dibalik pergantian Martin Odegaard dan Declan Rice, 2025 Dusan Vlahovic jadi striker Arsenal. Bruno Guimaraes membuat keputusan transfer besar Arsenal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesulitan bongkar pertahanan lawan, Arsenal versus Everton berakhir remis. Hasil kurang memuaskan didapatkan oleh Meriam London pada lanjutan pertandingan pekan ke-16 Premier League 2024-2025 ini. Pasalnya saat mereka menjamu Everton di Emirates Stadium pada Sabtu 14 Desember malam, The Gunners hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Menanggapi hasil seri ini, Mikel Arteta pun mengakui bahwa hasil imbang yang didapatkan oleh timnya karena mereka kesulitan membongkar pertahanan rapat dari lawannya. Terlebih Jordan Pickford tampil sangat mengesankan di bawah mistar gawang. Saya sangat kecewa karena ketika Anda bermain seperti yang kami lakukan hari ini melawan mereka, Anda seharusnya memenangkan pertandingan, ujar Mikel Arteta. Sudah sulit membongkar pertahanan lawan, Mikel Arteta pun juga menyebut timnya terlalu banyak membuang peluang saat menjamu Everton pada pertandingan yang digelar tadi malam. Ia pun merasa cukup frustasi karena timnya gagal memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Meski tampil dominan sepanjang laga, yakni dengan penguasaan bola mencapai 77%, The Gunners mampu menciptakan 13 tembakan, namun hanya 5 yang mengarah tepat ke gawang. Hal inilah yang membuat Arteta sulit menerima hasil yang diraih oleh timnya. Hasil ini pun juga cukup membuat Kai Havertz kecewa, karena menurutnya dengan semua peluang yang dimiliki, The Gunners seharusnya bisa memenangkan laga ini. Dengan memuncak klasemen Liverpool yang juga bermain imbang di kandang sendiri hari ini, maka selisih pun tetap 6 poin. Namun Kai ingin fokus pada penampilan timnya sendiri saat fluid akhir dibunyikan. Alasan Arteta dibalik pergantian Martin Odegaard dan Declan Rice. Tantangan The Gunners untuk meraih gelar mengalami kendala lagi setelah mereka ditahan imbang oleh tim Toffees yang keras kepala dan menunjukkan tanda-tanda perbaikan di bawah asuhan Sean DJ. Mengingat pentingnya 3 poin, penonton tuan rumah pun tercengang melihat Kapten Odegaard dan gelandang bertahan Rice ditarik keluar setelah 1 jam pertandingan. Sementara pemain pengganti Ethan Nwaneri dan Jorginho gagal memberikan dampak berarti karena Everton pada akhirnya dengan nyaman mempertahankan poin yang memang layak mereka dapatkan. Menanggapi hal ini dalam konferensi persnya seusai laga, Arteta menjelaskan alasan mengapa ia menarik keluar Declan Rice. Ia mengkonfirmasi sang gelandang mengalami cedera dan harus ditarik. Terkait Declan, saya harus menariknya keluar karena ia merasa ada yang tidak beres dengan kakinya. Sejak pekan lalu ia mengalami sedikit masalah dengan kakinya. Jadi kami harus menariknya keluar untuk mencegah situasinya jadi lebih buruk. Demikianlah penjelasan Mikel Arteta. Sementara untuk Odegaard, Arteta menyebut ia harus menarik sang kapten karena ia mulai terlihat frustasi di atas lapangan. Saat ditanya bagaimana reaksi Odegaard yang baru saja kembali dari cedera jangka panjang saat ditarik keluar, Arteta mengatakan, reaksi yang sama seperti Martinelli, saya yakin semua orang ingin bermain 90 menit, tetapi itulah mengapa kami memiliki pemain pengganti untuk mencoba membantu tim. Tambahan 1 poin melawan Everton ini pun membuat Meriam London tertahan di peringkat 3 klasemen sementara Premier League. Mereka pun harus gagal memangkas jarak dengan Liverpool, di mana The Reds juga bermain imbang melawan Fulham kemarin malam. ...2025 Vlahovic jadi striker Arsenal. Seperti yang kita tahu, sejak musim panas kemarin, Arsenal lagi berburu striker baru. Pasalnya, mereka memutuskan untuk menjual Eddie Nketiah dan juga mereka butuh pengganti Gabriel Jesus yang performanya menurun. Dan nampaknya perburuan striker baru Arsenal ini akan segera berakhir. Pasalnya The Gunners dilaporkan oleh Child Offside akan mengunci transfer Dusan Vlahovic dari Juventus di tahun 2025 nanti. Menurut laporan yang sama, Mikel Arteta sendirilah yang meminta manajemen Arsenal untuk merekrut Vlahovic, di mana ia menilai sang pemain memiliki karakteristik yang berbeda dari striker-striker Arsenal saat ini, sehingga ia memberikan dimensi lain untuk skuad The Gunners. Selain itu, ia juga lagi on fire di Juventus. Jadi, ia dirasa bisa memberikan dampak instan bagi Meriam London.
Menurut laporan Chart Offside, peluang Arsenal untuk mendapatkan jasa Vlahovic di tahun 2025 pun juga cukup terbuka lebar. Ini disebabkan kontrak sang striker di Turin habis pada tahun 2026 nanti. Sejauh ini Juventus pun masih sulit untuk meyakinkan sang striker untuk memperbarui kontraknya di tim mereka. Itulah mengapa Juventus akan menjualnya di tahun 2025, karena mereka tidak mau melepaskannya secara gratisan di tahun 2026 nanti. Arsenal pun juga dikabarkan akan mendapatkan potongan harga untuk membeli striker timnas Serbia tersebut, di mana Vlahovic kabarnya bisa diangkut di angka 60 juta euro setelah sebelumnya ia dibanderol di angka 80 juta euro. Bruno Guimaraes membuat keputusan transfer besar Arsenal. Akhir pekan lalu, Storm Dark membuat derby Merseyside melawan Everton ditunda dan Sabtu lalu tim asuhan Arne Slot bermain imbang dengan Fulham. Sementara itu, Arsenal sendiri melanjutkan tren kesulitan menciptakan peluang dari permainan terbuka dan jelas mereka mungkin perlu merekrut penyerang seperti Alexander Isak. Selain itu, penguatan di lini tengah pun juga menjadi prioritas dengan kekhawatiran cedera Declan Rice yang memperlihatkan kurangnya pilihan yang mungkin masih ada di klub setelah musim panas mendatang. Dengan mengingat hal itu, Football London pun telah melihat berita dan rumor transfer Arsenal terbaru menjelang pembukaan bursa transfer Januari nanti. Dalam hal ini, selain Isak, Arsenal pun juga menunjukkan minat pada Bruno Guimaraes dari Newcastle. Namun menurut The Times, pemain internasional Brasil itu akan mempertimbangkan untuk pindah ke Etihad Stadium di pertengahan musim karena Pep Guardiola mencari solusi atas absennya Rodri. Di sisi lain, mengingat ia sering menjadi kapten Magpies musim ini, tentu sangat tidak mungkin Eddie Howe akan mengizinkannya pergi dengan harga kurang dari 80 juta pound sterling. Di sisi lain, Football London mengatakan jika Guimaraes benar-benar pindah ke Manchester City itu akan menjadi kejutan besar bagi Arsenal dan klub Liga Premier yang lain. Sementara itu, di luar posisi dua pemain tersebut, Arsenal sendiri kemungkinan akan mendatangkan pemain baru di bulan Januari. Setelah awal musim 2024-2025 mereka banyak diwarnai dengan cedera para pemain belakang. Bursa transfer memberikan kami kesempatan untuk memperkuat tim jika kami merasa itu diperlukan dan kami merasa bahwa kami memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Kami sedang mengusahakannya dan hanya perlu menilai situasi karena itu berubah setiap pekan. Saya yakin bahwa dalam beberapa pekan ke depan kami akan berada di posisi yang lebih baik. Demikianlah kata Mikel Arteta.